Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain. Ila hadal Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa abaihi wa ummihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram wa nausan ila sahdatin al-qamalih Muhammadin as-Suyuti wa nausan ila Syekh Nawawi al-Bantani wa usul muassisina jamiyatina jamiatul ulama wa nausan min asisina min hadis salafiyah safiyah Sukaraja Sambagos itu Bandar radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awalan monggo sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten kula panjenengan sami pada pagi hari ini
masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat wal afiyah, sehat imane, sehat islami, sehingga kula panjenengan sami pagi hari ini masih bisa melaksanakan kewajiban kula panjenengan sedaya, yaitu sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan napa ingkang sampun kita lampahi sedaya senantiasa mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Keranten niki masih di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid, monggo sareng-sareng mau salawat Jibril. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat niki kula panjenengan sami diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi pada yaumil qiyamah di akhirat kelak kula panjenengan sami diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian Sabtu 1 bulan yang lalu, nggih, masih di dalam kitab Lubabul Hadis menerangkan fi fadilatil iman. Dan alhamdulillah pagi hari ini masuk ke dalam hadis yang ke-5, nek mboten salah, nek salah mboten ke-5. Kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman fi sadril mu'minin iku tetep ing dalem dadane wong mukmin. Nggih, dados iman itu adanya di dalam hati. Kados hadis yang pertama, al imanu ma'rifatun bil qalbi. Nggih, iman iku panggonane nang ati. Nggih. Dados masalah itu berhubungan dengan hati. Nggih. Makanya di dalam hadis ini al-imanu fi sadril mu'min, iman itu ana ing tetep ing dalem dadane wong mukmin. Wala yatimu lan ora sampurna al-imanu apa iman illa bi tamamil faraidi was sunani. Nah niki misalnya wala yatimu lan ora sampurna al imanu apa iman illa bitamamil faraidi wasunani, angin kejaba sampurnane pira-pira fardu lan pira-pira sunnah. Jadi iman kula panjenengan semua bisa sempurna apabila panjenengan sudah melaksanakan, menyempurnakan, yaitu beberapa fardu dan beberapa sunnah. Makanya di dalam hadis yang kedua dikatakan al imanu uryanun wa libasuhu
takwa. Nggih. Iman itu ibaratnya wudu telanjang, walibasuhu takwa. Jadi implementasinya kalau panjenengan benar-benar iman, nggih, tidak hanya cukup mengatakan aku iman kepada Allah, aku iman kepada Rasul, aku iman kepada malaikat, tidak hanya cukup mengatakan aku iman toh, tapi ada implementasinya, wujudnya supaya iman itu sempurna. Dengan apa? Dengan melaksanakan fardu-fardu dan sunnahnya Rasulullah. Fardu yang tadi diwajibkan Allah kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk sunnah-sunnah yang telah diajarkan Rasulullah juga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Makanya di hadis kedua, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Takwa niku napa sih? Imtisalu awamirillah wa jitnabun nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ini termasuk perintah Rasulullah. Nah, terus iman itu di dalam dada dan bisa sempurna kelihatan iman kula panjenengan sedaya apabila kula panjenengan sudah sempurna melaksanakan beberapa kefarduan dan beberapa kesunahan. Wala yafsudu lan ora rusak, wala yafsudu lan ora rusak. Al imanu al apa iman illa bi juhudil faraidi was sunnani. Nggih. Iman itu tidak akan rusak illa bi juhudil faraidi was sunnani, angin kelawan kejaba ngangasi pira-pira fardu lan pira-pira sunnah. Nggih. Terus iman itu tidak bisa rusak kecuali panjenengan ngangasi ini apa nggih? Mengingkari. Nggih? Mengingkari. Dalam gini biingkari hima. Di dalam kitab Tangguh Qaul illa bi juhudil faraidi wa sunani ay biingkari hima. Terus kula ingkar kepada iman, ingkar kepada beberapa fardu dan beberapa sunnah. Niku iman kula panjenengan saged rusak. Sebab iman itu bisa sempurna dengan kita melaksanakan fardu-fardu dan sunnah-sunnah. Dan bisa rusak apabila kula panjenengan mengingkari, mengingkari kefarduan tersebut dan kesunahan tersebut. Faman naqasa, faman naqasa sapa wong kang iku ngurangi sapa man nggih faridatan ing pira-pira fardu bi ghairi juhudin tanpa angas nggih faman naqasa sapa wong kang ngurangi sapa man faridatan ing pira-pira fardu bi ghairi juhudin tanpa angas uqiba alaiha moko den siksa sapa wong ing ngatasé ninggal farido. Nggih. Maksudnya napa? Apabila kula panjenengan nggih, terus tidak ingkar. Maksudnya ya wis pokoke ya bener. Salat iku perintahe Allah. Poso iku juga perintahe Allah. Tapi sampai nggak ngelakoni, nggih, gak gelem ngelakoni. Tapi sampai tetap yakin lek salat iku perintahe Allah, lek poso iku perintahe Allah, lek haji iku juga perintahe Allah. Tapi sampai gak ngelakoni, nggih, gak ngelakoni. Iku cuma disiksa, nggih. Disiksa uqiba alaiha mongko den siksa sapa wong tersebut. Terus kita kalau panjenengan lek gak gelem nglampahi apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mendapatkan dosa. Kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mengingkari hal-hal tersebut, tetap
tetap percaya salat perintah Allah, puasa perintah Allah, tetap percaya. Cuma kula panjenengan gak ngelakoni. Nggih, gak ngelakoni. Akan tetapi nggih, di dalam kitab Tamul Khaul ay ala tarkidil kal faridah amma idza tarakal faridah ma'al ingkari mangka ingkari wujubiha apabila tatkalane panjenengan sedaya meninggalkan nggih idza taraka apabila meninggalkan panjenengan faridah ing pira-pira fardu ma ingkari wujubiha sarta nggih ingkar dengan kewajiban itu faqad kafaro moko teman-teman kafir. Jadi lek panjenengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala cuma ingkar gak gelem melakoni panjenengan tetap oleh dosa, tetap kewajiban harus dilakukan, apabila tidak dilakukan mendapatkan dosa. Nggih. Tapi apabila panjenengan meninggalkan fardu itu dengan ingkar, nggih, gak percaya lek salat iku kewajiban, gak percaya lek puasa itu kewajiban, sampean angas, sampean ingkar dengan hal tersebut, nggih, faqad kafara, maka tersebut orang kafir. Benten nggih, jenengan tasih iman, tetap yakin lek perintah itu perintah Allah, puasa juga perintahnya Allah, sampean gak nglakoni iku oleh dosa. Tapi lek sampean sudah ingkar gak gelem ngakoni lek salat itu perintahnya Allah, puasa juga perintahnya Allah, termasuk orang yang kafir. Oke, di dalam hadis ini dikatakan seperti itu. Oke, dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Wa man atamal fariidho, wa man atamal faraidho, utawi sapa wonge iku sampurna sapa man al fariidho ing pira-pira fardu, wajabat lahu moko wajib katuwe man al jannatu apa swarga. Lalek panjenengan fardune itu sempurna, nggih, balasannya tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, di awal hadis kan disebutkan, nggih, disebutkan illa bitamamil faraidha was sunani. Lah pripun nek kula panjenengan sudah melaksanakan keduanya termasuk fardu dan sunnahnya. Nah, maka di dalam kitab Tamul Khaul dijelaskan summa idza atamal sunnah, ini kemudian apabila itu juga sempurna kesunahannya, faqad zada fi martabatihi, maka akan bertambah di dalam martabatnya fil jannati, di dalam surga. Berarti lek kula panjenengan sedaya saged sempurna imane dengan melaksanakan kewajiban kula panjenengan, baik yang fardu maupun yang sunnah. Lek fardu tok nggih, lek fardu tok sampean tetap oleh surga, lek ditambahi kesunahan maka martabat kula panjenengan semua di dalam surga akan semakin bertambah. Nggih, semakin bertambah. Ini sesuai dengan napa nggih? Sesuai dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Gus Bahak nggih pada waktu di dalam kitab enggak salah Sahih Bukhari, bahwasanya ada seorang A'rabi ingin bertanya tentang Islam. Apakah Islam itu sulit atau mudah? Nggih. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah benar Islam itu hanya mengatakan salat wajib 5 waktu?" Iya betul. Apakah hanya zakat sekian? Iya betul. Apakah hanya puasa bulan Ramadan aja? Iya betul. Apakah haji bagi yang mampu hanya sekali seumur hidup? Iya betul. Kalau begitu ya Rasulullah, demi Allah dan Rasulnya, saya tidak akan menambahi itu kecuali melakukan itu. Oke, penekanannya di sini.
Jadi ketika A'rabi itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, apakah Islam itu hanya sholat 5 waktu? Iya betul. Zakat hanya sekian? Iya betul. Fardhu hanya poso hanya bulan Ramadan? Iya betul. Haji hanya 1 kali seumur hidup bagi yang? Iya betul. Demi Allah dan Rasulullah saya tidak akan menambah itu semua, saya akan melakukan seperti itu. Berarti ini yang dilakukan hanya kewajibannya, fardunya. Apa dawuh Rasulullah SAW setelah itu? Lek kon kepingin roh ahli surga delokon wong iku. Jadi kalau mau ingin ahli surga, ya orang itu termasuk ahli surga. Rasulullah sahabat rada kaget loh. Kok ngono tok ahli surga? Lah kita yang bagaimana? Yang ikut Rasulullah. Lah kalau kita merasakan, kalau orang itu hanya melaksanakan wajibannya saja, fardunya saja masuk surga, apalagi kula panjenengan yang ikut melaksanakan kesunahan Rasulullah. Berarti kula panjenengan lebih berhak untuk masuk surga. Kayak melihat konteks seperti ini, gitu. Jadi orang yang hanya melaksanakan kewajiban aja bisa masuk surga, apalagi kalau panjenengan sudah melaksanakan fardu dan juga melaksanakan sunnah. Makanya di dalam kitab Nahjul Qaul dijelaskan apabila sempurna fardu-fardunya wajibat lahu, mau wajib bagi teman tersebut al-jannatu apa surga. Summa idza atama sunnah, dan kemudian apabila juga dia melaksanakan melakukan kesempurnaan yang sunnah, faqad zada fi martabatihi, maka orang tersebut akan mendapatkan martabat yang tinggi di dalam kelas itu. Kan momane hanya melaksanakan kefarduan surga nomor 1, kalau sudah melaksanakan kesunahan bisa surganya naik level tingkat 2. Seperti itu logikanya, seperti itu. Nggih. Dan alhamdulillah kalau panjenengan sedaya tidak hanya melaksanakan fardu-fardunya, alhamdulillah kalau panjenengan juga melaksanakan kesunahannya. Nggih. Alhamdulillah. Niki hadis yang kelima. Hadis yang kelima menerangkan tentang iman, bahwasanya iman itu di dadanya seorang mukmin dan bisa sempurna dengan melaksanakan kefardu-farduan dan kesunahan-kesunahan. Seperti hadis yang kedua, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang dan dan pakaiannya adalah takwa. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu hadis yang pertama. Jadi di hadis ini menjelaskan bahwasanya kula panjenengan sami, iman itu bisa kelihatan apabila kula panjenengan sudah melaksanakan kewajiban kula panjenengan. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utawi iman la yazidu wala yanqusu. Utawi iman la yazidu iku ora tambah apa iman, wala yanqusu ora kurang apa iman. Jadi iman itu tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang. Apanya yang tidak bertambah dan tidak berkurang? Nanti dijelaskan di sini. Ada yang mengatakan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi di dalam hadis ini dikatakan al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman itu tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang. Walakin ini kita sadar. Walakin lan tetapi iku tetep kaduwe iman, lahu kaduwe iman hadun iku pelanggaran atau batasan. Nggih. Batasan. Ta'rifun ta'rifun utawi teges iku pelanggaran bidzikri afrodil furu'il iman, kelawan nuturi pira-pira
ijen-jene pang-pange iman. Jadi iman itu ada beberapa bagian. Ada pang-pangnya. Di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan bahwasanya iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, namun punya batasan atau yang disebut dengan komponen-komponen iman, cabang-cabang iman. Fa inna koso moko lamun kurang apa iman fa fi hadi utawi iman iku ing dalam batas-batasannya. Apabila iman itu berkurang, maka batas-batasannya aja yang berkurang, bukan imannya. Nggih. Wa asluhu utawi asline iman iku syahadatu alla ilaha illallah, iku nekseni satuhune ora ana pangeran kejaba Allah Subhanahu wa taala wahdahu, nggih, hale suwijine Allah la syarika la ora ana wujud kadhe Allah, wa anna Muhammad Rasulullah dan setuhune kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku utusane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Abduhu iku napa kawulane Allah, wa rasuluhu itu utusane Allah. Wa iqamus shalah lan jumenengake salat, wa itauz zakat lan bayari zakat, wa shaum Ramadan lan puasa Ramadan, wal hajju lan haji. Niki batas-batasane kula panjenengan iman. Jadi iman itu tetap sing kurang batas-batasane. Nggih, batas-batasannya saja, bukan imannya. Nggih, bukan imannya. Imannya tetap, tapi batas-batasan dikatakan kalau panjenengan iman itu ya ketika kalau panjenengan bisa melaksanakan apa yang diperintah Allah itu dengan sempurna, maka iman panjenengan bertambah. Nggih. Sing bertambah apa batas-batasannya? Ibaratnya nanti iman itu al-iman uryan, iman itu telanjang. Nggih. Lah, walibasut taqwa dan pakaiannya adalah takwa. Ketika kalau panjenengan bisa melaksanakan, nggih, bisa melaksanakan kewajiban kalau panjenengan dengan sempurna, maka pakaian itu lengkap. Pakaian itu lengkap. Nggih, ibaratnya wong gak duwe klambi terus dia melaksanakan iman, dia punya baju. Semakin kalau panjenengan melaksanakan kewajiban itu dengan baik, fardu-fardu dan sunnah-sunnahnya, baju itu akan semakin baik. Semakin baik. Tetapi ketika kalau panjenengan nggih melakukan suatu kemaksiatan atau fasik dengan perbuatan, maka baju itu yang berkurang. Umpamanya dengan oleh kelambi terus melakukan kesunahan, oleh bintang, oleh opor dan sebagainya, yang gugur hanya itunya. Tapi imannya tetap wujudnya kita, iman dalam hati istilahnya geger kita, istilahnya wujud kita gini loh, itu tetap. Yang berkurang ya pakaiannya aja. Bukan tiba-tiba dasi hilang, sikile hilang, enggak. Pakaian kita yang berkurang. Nah, iman itu kita tidak melaksanakan kewajiban fardu dan sunnah, ya wis seperti orang telanjang tersebut. Oke, seperti orang telanjang. Tetapi kalau kita melaksanakan kewajiban, kewajiban, maka akan ada pakaian. Dan itu batas-batasannya seperti itu. Jadi bukan imannya yang berkurang, tapi batasan-batasannya ketika kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pakaian itu akan semakin bertambah, semakin bagus dan semakin bagus. Dan ketika kita ingkar dengan fardu-fardu tersebut, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka akan berkurang keindahan-keindahan tersebut. Akan semakin berkurang keindahan-keindahan tersebut.
Nah niki wal haju wa ghuslu janabati lan atus janabat. Faman zada nggih, faman zada moko utawi sapa wonge iku nambahi sapa man fi hadi ing dalam batas-batasan tersebut zadat hasanatuhu moko nambah apa pira-pira kebagusane man. Nah ini kan dijelaskan bahwasanya apabila semakin kula panjenengan semua bisa melaksanakan batasan-batasan itu, okay, poso, zakat dan sebagainya, semakin lama semakin baik, maka termasuk kula panjenengan akan bertambah kebaikan-kebaikan bagi kita. Okay. Kebaikan kita akan semakin bertambah bagus. Lek sampean maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkurang. Itu yang namanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, hanya batasannya. Bukan iman sendiri. Kados kepala orang itu bertambah, bukan bertambah kepalanya menjadi dua, enggak. Bisa jadi jenggote, bisa jadi apanya yang bertambah di itu. Nah yang kurang ya itu, bukan kepalanya. Bukan kepala tambahnya, bukan kepalanya. Kepala orang itu bertambah, pasti bertambah bukan menjadi dua, tapi bisa jadi bertambah yang anggota-anggota yang lain. Iman juga seperti itu. Semakin kalau panjenengan sami melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka kalau panjenengan sami akan bertambah imannya, akan bertambah kebagusan-kebagusan yang kita dapatkan. Wa man naqasa utawi sapa wong iku ngurangi sapa man fihi ing dalam batasan tersebut, nggih. Fa fihi maka hanya batasan-batasan tersebut yang dihilangkan, bukan imannya. Nggih, bukan imannya, tapi hanya batasan-batasan saja yang hanya berkurang. Pun hadis selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman nisfani iku dua bagian, rong bagian. Fanisbun utawi moko utawi kang separuh fis sabri iku ing dalem sabar, wa nisfun fil syukri lan separone iku ing dalam syukur. Lan separone ing dalam syukur. Wah. Maksudnya apa? Bahwasanya iman itu nggih dibagi menjadi dua bagian. Nggih. Yang pertama nisfun fis sabri. Sebagian separuh itu kula panjenengan ada di dalam sabar. Sabar yang bagaimana? Ai anil maharimi iku saking barang-barang haram. Jadi sabar kula panjenengan sami tidak melaksanakan keharaman-keharaman termasuk separuh daripada iman. Nggih. Wa nisfu fi syukri dan sebagian lagi separuh ai al amali bi taati itu melaksanakan sabar melaksanakan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nggih. Terus kalau panjenengan sami ketika kalau panjenengan syukur bisa melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk separuh saking iman kula panjenengan sedaya. Nggih, rawahul Baihaqi wan Anas. Ini riwayat dari sahabat Baihaqi, dari sahabat Anas. Jadi iman kula panjenengan itu ada di dalam sabar dan juga di dalam syukur. Sabar kula panjenengan tidak melaksanakan keharaman-keharaman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kula syukur panjenengan saged ngelampahi apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kula panjenengan sami bisa melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sering kita bilang alhamdulillah.
La haula wala quwata illa billah. Sebab kalau panjenengan sami tidak akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek kula panjenengan sami tidak diparingi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa melaksanakan hal-hal tersebut. Makanya di dalam hikam itu yang pertama itu ditekankan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Bahwasanya apapun yang kita lakukan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita selesai sholat ada yang mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan karena alhamdulillah aku semari sembahyang, bukan. Bukan seperti itu. Alhamdulillah aku semari melaksanakan kewajiban. Bukan seperti itu. Alhamdulillah kalau panjenengan ketika selesai melaksanakan sholat, terutama ini harus dibenahi. Alhamdulillah kalau panjenengan sami itu adalah alhamdulillah kalau panjenengan tasik, masih diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban. Enggak alhamdulillah semari sembahyang. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Makanya alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Seperti itu maksudnya. Jadi ketika kalau panjenengan selesai sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillahirabbil alamin, itu maksudnya kalau panjenengan gak alhamdulillah wis mari sembayangi. Boten seperti itu maksudnya. Maksudnya alhamdulillah kalau panjenengan masih diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kewajiban kula panjenengan semua sebagai orang Islam. Sing bener nih kocok alhamdulillah mari sembahyang rek. Nggih, jadi kantos niku nggih. Nanti alhamdulillah panjenengan rasanya alhamdulillah kalau panjenengan sami masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan Allah telah melaksanakan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Karena semua kalau panjenengan bisa melaksanakan ini itu fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan saged ngaji ngeten nggih karunia Allah Subhanahu wa taala. Ditakdir saged ngaos seperti ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak la haula wala quwata illa billah. Kados napa nggih ada cerita seorang hamba, seorang abid yang ibadahnya hampir 500 tahun tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disuruh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wis hamba mlebu surga." Kenapa mlebu surga? Ya karena ibadahku ya Allah yang 500 tahun saya enggak pernah maksiat pada jenengan, ibadah 500 tahun gak iso. Kon mlebu surga sebab fadlku, sebab rahmatku, bukan karena ibadahmu. Lek kon ngono ya wis mlebu surgane 500 tahun ae. 500 tahun ae. Lalu kalau panjenengan sembahyang ping pirang tahun kan. Nggih. Sembahyang pirang tahun kalau panjenengan ibadah mulai balik sampai saiki nggih. Mek 40 tahun pamane. Berarti surga iku panjenengan 40 tahun. Lek ngandalno ibadah kula panjenengan mlebu surga. Padahal mas kula panjenengan bisa melaksanakan ini karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya wis mlebu mek 500 tahun lho. Jarine surga iku abadan-abadan. Sing abadan-abadan iku fadlku, rahmatku. Sembahyang mek 500 tahun ya wis mlebu 500. Mboten-mboten ya Allah. Kula saged kata niki karena rahmati panjenengan, karena fadhole panjenengan ya wis mlebu surga. Nah, ini akhirnya bisa abadan. Sing abadan niku fadhole Allah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Senes ibadah kula panjenengan. Nggih, kula panjenengan saged ibadah nggih karena fadhole Allah Subhanahu wa taala. Pun niku iman nggih.
Jadi sebagian iman itu di dalam sabar, sebagian iman lain ada di dalam syukur kalau panjenengan sami. Hadis selanjutnya yang ke-8, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman iku qaidul fatki, iku naleni nggih, naleni matine kanthi ngelempoh, layaftiku matine ngelempoh al mukminu sapa wong mukmin. Niki lek Indonesia gampangane ngene. Nggih. Al iman utawi iman qaidul fatki. Jadi iman itu mencegah seorang mukmin untuk berbuat membunuh. Nggih. Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya qaidul fatki itu kelek kula panjenengan sami mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kula panjenengan sami tidak akan melaksanakan al-fatku, pembunuhan. Bedanya apa dengan al-qatl? Di dalam kitab Tanggul Qaul dijelaskan al-fatku adalah perbuatan seseorang yang mendatangi targetnya yang sedang lengah lalu menerkam dan membunuhnya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau orang punya iman, maka dia tidak melakukan seperti itu. Sebab apa? Iman itu mengekang, mengekang atau naleni seorang mukmin tidak akan berbuat seperti ini, tidak akan berbuat al-fatku atau pembunuhan. Jadi di dalam hadis ini dikatakan al-imanu qaidul fatki la yaftikul mu'minun, orang yang mukmin, orang yang benar-benar iman tidak akan melakukan pembunuhan seperti ini, karena itu iman itu cancangnya atau taline wong mukmin. Nggih, palingnya orang mukmin. Hadis yang ke-9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih, khalaqallah, wis gawe sapa Allah al imana ing iman, wa hafahu lan ngepung sapa Allah ing iman, wa madadahu lan ngalem sapa iman, bisama hati kelawan loman, wal hayai lan pira-pira wirang atau izin. Wa khalaqallah, dan dadekake sapa Allah al kufra ing pira-pira kufur, wa damahulan maitu sapa Allah ing kufur, bil bukhli kelawan medit, wal jafaa lan wong kang tuwa. Maksudnya apa? Nah niki telah jelaskan di dalam kitab Tanggul Qaul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan iman itu dan menghiasinya dengan memujinya dengan kemurahan hati dan rasa malu. Terus iman itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perhiasan maesi, carane maesi, dan memujinya dengan kemurahan hati dan rasa malu. Makanya di dalam kitab Tanggul Qaul di bab yang pertama dijelaskan bahwasanya wazinatuhu utawi papaese iman al haya'u iku izin. Izin dengan apa? Izin dengan melaksanakan keharaman atau melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang ke-9 ini dikatakan Allah memberikan perhiasan, menghiasi dan memujinya dengan kemurahan hati dan rasa malu. Dan Allah menciptakan kufur dan mencelanya dengan kekikiran dan kedurhakaan. Allah menciptakan kufur dan mencelanya dengan kekikiran dan kedurhakaan. Niku hadis yang ke-9, niki hadis yang terakhir.
Hadis yang ke-10, sebab di dalam kitab Tanqul Qaul, kitab Babul Hadis itu setiap babnya ada 10. Ada 10 hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala tatkalane mlebu ahlul jannati sapa ahli swarga, al jannata ing swarga, wa ahlun nari lan melebu sapa ahli nar annara ing neraka, amarallahu taala maka perintah sapa Allah taala bi ayyahruja kelawan nyentoh den taake man sapa wong kang kana ana sapa wong tetep fil qalbihi ing dalam atine man misqala dzarratin apa sak suwiji sawiji darrotin semut minal imani saking iman. Di dalam hadis yang terakhir yang ke-10 ini mengatakan bahwasanya ketika ahli surga semuanya sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ahli neraka masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka wis dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sing mlebu surga ya mlebu surga, sing mlebu neraka ya wis mlebu neraka. Nggih, wis mlebu neraka. Lah dalam hadis ini Allah akan mengeluarkan, kemudian Allah memerintah kepada malaikat untuk mengeluarkan, nggih, mengeluarkan saking pundi orang-orang yang di dalam neraka. Mengeluarkan orang-orang yang di dalam neraka, yang dimana di dalam hatinya itu masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar sebiji sawi. Terus ketika semua manusia itu sudah dimasukkan pada Allah Subhanahu wa taala, pada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian lain sudah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wis gak ana sing ketinggalan, wis mlebu surga kabeh, wis mlebu neraka kabeh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka yang di dalam hatinya masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sebesar sawi. Makanya di dalam Quran itu kan sering kita famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Nggih. Sing penting sampean tetep ana iman, ana percaya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun imannya itu hanya sekedar akan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sama tidak pernah mengingkari itu. Nggih, tidak mengingkari itu walaupun wis gak nglakoni sembarange, nggih. Nanti disebutkan lek gak gelem nglakoni sampeyan tetep gak ingkar ya oleh siksa. Tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jangan sampai hilang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kan penekanan segitu. Haqqatu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai panjenengan kabeh mati kecuali hanya membawa agama Islam. Nek sampean mati ning nggawa Islam tetap ana iman dumateng Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala masih ada jaminan. Senajan sampean disiksa dhisik. Yang penting ana imane. Di dalam hadis ini seperti itu. Ketika ahli surga sudah masuk ke surganya, ketika ahli neraka wis gak ana endi, gak ana maneh. Ya wis saiki wong sing neraka itu yang punya rasa iman keluarkan. Ditokno karo Gusti Allah di surgane Allah Subhanahu wa taala. Sing penting kula panjenengan masih ada iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makane dawuh Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun itu kita pegang, nggih.
Bagaimana kula panjenengan saged megangi itu, maka sering-seringlah kula panjenengan melaksanakan apa yang diperintah Allah, yang diperintah oleh Rasulullah. Sebab orang yang meninggal itu menurut kebiasaannya nantinya. Akeh-akeh seperti itu. Lek kula panjenengan ahli dzikir, ahli salat, insyaallah mati ini gampang, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini pembahasan hadis tentang keutamaan iman telah selesai. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam fi fadilatil wudu, tentang keutamaan wudu. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkunge pangapunten, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqna wa bidzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.